Selamat pagi sahabat Petra yang berbahagia. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Berjumpa kembali dalam program Ambon Pagi bersama saya Pendeta Abiheni Hartiningsih. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon berkat-Nya. Tuhan, terima kasih pagi hari ini Engkau memberikan berkat karunia yang begitu besar dalam hidup kami, yaitu kehidupan. Sebelum kami menikmati hidup indah yang Tuhan berikan, kami datang kepadamu memohon berkat dan memohon kekuatan bagi bekal kami menjalani hidup pemberian Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Sahabat Petra yang berbahagia, tema kita hari ini adalah hati yang keras. Terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-7 ayat 24. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian. Melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Sahabat Petra yang berbahagia, ada ilustrasi menarik tentang kekerasan hati manusia, yaitu kisah seorang pekerja yang dipanggil oleh mandornya yang kebetulan ada di atasnya. Mereka sedang membangun sebuah rumah. Meski sang mandor ini teriak keras-keras dan memanggilnya, tetapi pekerja ini tetap tertunduk dan tidak mau dan tidak mendengar perkataan sang mandor. Sampai akhirnya mandor ini jengkel sekali dan berusaha bagaimana caranya supaya teman yang ada di bawah itu melihat ke atasnya, karena dia membutuhkan bantuan untuk mengambil sesuatu. Lalu mandor ini menjatuhkan beberapa kerikil kecil dengan harapan orang ini bisa melihatnya, mendengarnya, dan segera menengadah ke atas. Namun sayang, pekerja ini tetap tidak peduli terhadap itu semua. Saking gemasnya, maka mandor ini lalu mengambil batu besar dan dijatuhkan tepat di kepala pekerja itu. Dan pekerja itu kaget, marah, dan kesakitan, baru dia melihat ke atas. Sahabat Petra, ilustrasi ini mau menggambarkan tentang kekerasan hati manusia dan ketidakpedulian manusia akan perintah Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel. Yeremia sebagai nabi Tuhan diperintahkan untuk mengingatkan bangsa Israel. Dan bukan hanya nabi Yeremia, tetapi nabi-nabi yang lain juga diperintahkan dan diutus oleh Allah untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka bertobat. Namun, mereka tetap mengeraskan hati. Bangsa Israel tidak peduli dan tidak mengindahkan utusan-utusan Tuhan, apalagi mendengarkan nasihatnya. Mereka tetap melakukan kejahatan. Ibadah dipakai sebagai topeng untuk menutupi kejahatan mereka. Mereka hanya mengikuti pikiran, keinginan, dan rancangan mereka sendiri. Mereka benar-benar menjadi orang yang keras hati. Sahabat yang terkasih, kadang kita juga merasakan hal yang sama, menjadi orang-orang yang hatinya sungguh sangat keras. Kita seringkali tidak mudah diingatkan oleh orang lain. Kalau diingatkan oleh anak kita atau yang lebih muda, pasti kita tidak mau mendengarnya dan merasa aku lebih tua, aku lebih ngerti. Sehingga tidak mudah untuk kita menerima nasihatnya atau masukannya.
Terkadang kita juga tidak mau mendengarkan nasihat dan perkataan suami kita, istri kita, orang tua kita, atau orang-orang terdekat kita. Kita keras kepala dan kita merasa benar dengan apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Sehingga kadang-kadang khotbah, renungan-renungan hanya seperti siaran radio penghibur dan pengantar kita tidur atau menjalankan aktivitas kita. Kita menjadi orang-orang yang keras hati kita. Saat kita hidup di dalam situasi seperti itu, kita belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka keras kepala dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan nasihat dari Tuhan, maka harga yang harus dibayar sangat mahal. Pada akhirnya mereka dibuang, mereka menderita, mereka dilecehkan dan direndahkan oleh orang lain. Sahabat yang terkasih, ternyata selalu ada harga yang harus kita bayar dari sikap dan perbuatan kita. Kalau kita melakukan hal yang baik, maka kita juga akan menuai hal yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menjadi orang-orang yang keras kepala, keras hati, tegar tengkuk, merasa diri menang dan benar, maka ada harga yang mesti kita bayar dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Karena ketika kita semakin keras, Allah seringkali semakin keras mengingatkan kita agar kita mau kembali kepada Dia. Dan terkadang itu sangat menyakitkan bagi diri kita. Sebelum sesuatu buruk terjadi dalam kehidupan kita, karena kekerasan hati kita, tegar tengkuk kita, marilah kita datang bersujud di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita dan mau mendengar firman Tuhan, mau mendengar sapaan dan nasihat Tuhan yang diberikan melalui banyak orang, banyak media untuk pertumbuhan dan pembentukan hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menguatkan kami dan menjadi pegangan bagi kami dalam menjalankan aktivitas kami di pagi sampai malam ini. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menjalankan aktivitas kita dengan kita memohon berkat dari Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Tuhan memberkati kehidupan kita, pekerjaan kita, dan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.